Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seluruh presbiter GPIB Immanuel WR Supratman Mataram mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan yang mengambil bagian dalam ibadah minggu ketiga sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Yusuf Martin Anderson Mase, STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Marilah kita menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjanjikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara seiman, ayat Alkitab yang membimbing kita pada ibadah hari Minggu saat ini adalah dari Kejadian pasal 43 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Dan kini terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima
dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakanlah kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan diri kita, Alkitab yang ada di tangan kita, untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kini tiba saatnya bagi kami sekalian untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, sehingga berita firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama, yang kami dengar saat ini, kami tindak lanjuti dalam kehidupan kami sehari-hari, yang memuliakan Allah dimanapun kami ada. Sertai dan berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Roh hikmat dan kebijaksanaan itu, kami memohon penyertaan-Mu dalam pemberitaan firman saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab pada hari ini
terambil dari Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kejadian 43 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel, ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dalam hidup kita pernah diperhadapkan
dengan yang namanya membuat pilihan. Apapun itu, kita pernah ditempatkan sebagai orang yang membuat pilihan. Ternyata membuat pilihan itu, kalau dibilang dalam kalimat yang sederhana, gampang-gampang susah. Bisa gampang, tapi juga bisa susah. Gampang kalau pilihannya itu jelas dan cenderung pembandingnya tidak terlalu rumit. Tapi menjadi susah bila pilihan itu ditempatkan pada kondisi-kondisi di mana ketika kita harus memilih, kita tidak mampu melaksanakan pilihan itu, atau tingkat pembandingnya sangat tipis. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tapi ada satu yang namanya pilihan yang paling susah, pilih Bapak atau pilih Ibu. Bila kita diperhadapkan dalam hidup kita yang orang sebut sebagai pilihan si malakama. Kalau pilih ini, Bapak yang meninggal. Kalau pilih yang ini, Ibu yang meninggal. Tapi kita harus pilih. Susah kan Bapak Ibu? Nah, di situ ada namanya pilihan etis. Apa itu pilihan etis? Pilihan etis adalah pilihan di mana seseorang membuat pilihan, namun pilihan itu dia ambil yang resikonya atau konsekuensinya paling minimal. Namun Bapak Ibu, tidak gampang juga. Karena namanya manusia atau kita semua, pada dasarnya dan pada umumnya, ketika membuat pilihan, kita cari yang paling enak, paling menguntungkan, yang paling menyamankan kita ketika kita membuat pilihan. Sehingga ketika kita ditempatkan pada pilihan yang susah, seringkali kita menghindar untuk memilih. Tapi kita sebenarnya harus pilih. Inilah yang disebut dengan si malakama. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus berani membuat pilihan etis. Sekali lagi, ketika pilihan etis diberlakukan, kita membuat pilihan yang resiko atau konsekuensinya paling minimal. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu yang terjadi dengan keluarga Israel atau keluarga Yakub ini. Pada satu sisi, mereka sedang dan sangat membutuhkan bahan pangan untuk kehidupan, kelangsungan hidup kelompok ini. Kelompok keluarga besar Yakub atau kemudian dalam Alkitab sering disebut Israel. Namun pada saat yang sama, seorang penguasa yang ada di Mesir, yang notabene, sekali lagi, yang notabene adalah sebenarnya saudara mereka, yang mereka tidak ketahui, Yusuf, sang penguasa ini sudah memberikan ultimatum. Bila Anda datang lagi ke sini mau membeli makanan atau bahan pangan, Anda wajib membawa atau membuktikan bahwa saudara Anda yang paling kecil masih ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, buat Yakub atau Israel ini hal yang sangat susah. Dia sebelumnya dalam tanda kutip telah mengalami kehilangan anak kesayangannya, Yusuf. Lalu dia harus kehilangan lagi anak bungsunya dia, Benyamin. Itu dia tidak mau, sangat tidak mau, Bapak Ibu. Siapa yang mau berani membuat pilihan ini? Tidak gampang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah pilihan etis terjadi dalam keluarga ini. Kalau tidak pergi, kelompok mereka, keluarga besar mereka, orang-orang yang bersama mereka akan mengalami atau menjadi korban dari kelaparan yang berkepanjangan di tempat tinggal mereka. Tapi kalau mereka pergi, mereka harus berhadapan dengan konsekuensi di mana penguasa di Mesir telah menuntut anak ini harus dibawa. Yakub butuh kekuatan untuk merilis atau melepas Benyamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam kondisi-kondisi inilah ternyata kita butuh orang-orang yang mampu
berdiri memberikan garansi atau jaminan. Siapa Bapak Ibu? Alkitab mencatat yang berani berdiri dan memberikan garansi kepada Israel adalah Yehuda. Siapa Yehuda? Dia bukan anak sulung. Dia juga bukan yang paling kuat. Bapak Ibu saudara-saudara, tapi Yehuda adalah orang yang paling mature, paling dewasa, baik secara emosi maupun secara logis. Dia berani berdiri dan berkata, dialah jaminan. Saya pakai bahasa saya, dia berdiri dan memberikan jaminan kepada Israel untuk ada bersama-sama dengan Benyamin. Apa maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya sederhana. Ternyata status, kedudukan, atau genetis belum atau tidak cukup menentukan untuk seseorang berani membuat pilihan berdiri menjadi garansi atau jaminan bagi komunitasnya. Sekali lagi saya katakan, butuh kedewasaan, baik emosi maupun logis. Yehuda punya emosi bagus. Kenapa? Karena dia mampu mengendalikan antara rasa sayang dia kepada adik-adiknya dan saudara-saudaranya, tapi pada saat yang sama logikanya dia pakai. Kalau mereka tidak pergi, kelompok ini akan semuanya binasa oleh kelaparan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu satu sisi dari sisi keluarga Israel. Sisi yang satunya lagi adalah dari sisi Yusuf. Bapak Ibu saudara-saudara, Yusuf yang mengenal karakter saudara-saudaranya, mengenal betul keluarganya ini, mencoba men-trigger atau memicu apakah keluarganya ini, khususnya saudara-saudaranya, telah mengalami pertumbuhan menjadi dewasa. Apakah mereka masih ego dengan diri mereka? Ataukah mereka sekarang menjadi pribadi-pribadi yang mau berbagi, mau berdiri untuk orang lain, mau berdiri untuk keluarganya, mau berdiri untuk komunitasnya? Yusuf berhasil memicu atau men-trigger keluarga ini. Adakah keluarga ini punya solidaritas di antara mereka? Adakah mereka punya empati satu dengan yang lain? Kenapa Yusuf membuat ini? Karena dia pernah mengalami ketika dia dibuang dalam sumur, tidak ada satupun saudaranya yang peduli dengan dia. Yang ada di kepala saudara-saudaranya cuma satu, mereka bagaimana menyingkirkan anak kesayangan dari Yakub atau Israel ini. Dan apa yang terjadi? Ternyata yang dibuang menjadi yang menentukan. Saudara-saudara, Yusuf berhasil menemukan, adakah orang yang mau berdiri untuk keluarganya? Berikan tanda kutip untuk kata berdiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini dua sisi yang ditampilkan dalam cerita pengalaman kehidupan Israel. Apa yang bisa kita pelajari atau kita ambil sebagai jemaat Tuhan pada zaman ini? Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita hari ini adalah merangkul dan memulihkan. Untuk mampu merangkul dan mampu memulihkan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu saudara dan saya harus punya kepribadian yang dewasa dan matang. Adakah kita mampu berdiri sebagaimana Yehuda? Mampu menjadi garansi bagi orang lain. Dan Bapak Ibu, itu bukan hanya sekedar asal berdiri, asal menjadi garansi. Bapak Ibu saudara dan saya harus punya kedewasaan secara emosional dan logis. Karena yang kita akan dorong ketika seseorang membuat pilihan dalam hidupnya bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk jangka panjang ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita, adakah di antara kita itu? Itu hal yang pertama yang kita refleksikan saat ini. Adakah kita mampu berdiri untuk sesama kita? Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara dan saya, ketika kita menjalani hari-hari hidup, kita diperhadapkan dengan berbagai kondisi pilihan itu. Mari kita punya solidaritas. Mari kita punya empati. Jangan sampai kita kehilangan itu lalu kita menjadi begitu egois dengan diri kita.
Gereja harus hadir di tengah-tengah dunia, peduli dan mau berdiri untuk orang lain. Kalau ditanya, adakah contoh yang bisa kita pakai? Sebenarnya contohnya sangat gampang. Bukankah Tuhan Yesus melakukan itu? Dalam satu perkataan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, dalam cerita Injil, Tuhan Yesus selalu mengajarkan murid-murid. Apa yang dia katakan? Seorang sahabat yang sejati adalah yang mau memberikan nyawanya untuk orang lain. Tuhan Yesus mau berdiri sebagai garansi. Secara tidak langsung, secara teologis, kalau kita lihat garis keturunan Tuhan Yesus, bukankah garis keturunannya dari Yehuda ini? Karakter ini punya garis merahnya. Tuhan Yesus mau berdiri untuk kita, menjadi garansi bagi kita. Tapi pada saat yang sama, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita agar kita ketika hidup mampu bersolider dengan yang lain, berempati dengan yang lain. Bukan lihat hari ini, tapi apa yang kita pilih saat ini akan berkelangsungan sampai dengan jangka panjang. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan teladan. Ketika dia merangkul, ketika dia memulihkan, pada saat itu dia juga mengajak umat kepunyaannya, warga gereja, khususnya kita di GPIB Immanuel WR Supratman ini. Kita juga mampu merangkul, mampu memulihkan mereka yang ada di sekeliling kita. Mari kita jadi Yehuda zaman sekarang. Pada saat yang sama, kita juga menjadi Yusuf di zaman modern ini. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita belajar meneladani itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjaga keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita membawa segala apa yang kita alami dan kita jalani sepanjang hari hidup yang Tuhan berikan di dalam syafaat kita kepadanya. Kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Bahwa segala yang terjadi, kami diperhadapkan pada berbagai-bagai pilihan. Karuniakan kepada kami roh hikmat dan kebijaksanaan itu Bapa. Sehingga ketika kami membuat pilihan, seberapa sulit pun pilihan itu, ketika kami ada di dalam Tuhan, pilihan-pilihan itu mampu membawa sukacita bagi kehidupan kami bersama. Tidak hanya sesaat saat ini, tapi juga jangka panjang bagi kehidupan bersama kami di tengah-tengah dunia. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mohon ampun bahwa seringkali pilihan-pilihan kami adalah pilihan-pilihan yang instan. Kami memilih yang paling nyaman, paling mengenakan, paling membawa senang pada diri kita. Tapi kami lupa bahwa pilihan-pilihan yang instan dan sesaat itu tidak memiliki efek dan pengaruh jangka panjang bagi kehidupan bersama. Kami mengamankan diri kami sesaat. Kami lupa kehidupan bersama pada jangka ke depan. Hari ini, kami diingatkan dari pengalaman keluarga Israel ketika Yehuda mampu berdiri sebagai jaminan bagi keluarga, dan pada saat yang sama dia mampu melihat konsekuensi jangka panjang dari pilihan itu. Demikian pula kami belajar daripada Yusuf bahwa dalam hidup sebagai keluarga Allah, pengampunan harus selalu kami miliki dalam berbagai apapun pengalaman hidup yang kami alami. Kepahitan sekalipun, duka nestapa sekalipun, bahwa ketika kami ada bersama dengan Tuhan, kami diajak untuk selalu saling mengampuni. Kami diajak untuk hidup dalam sebuah solidaritas bersama. Kami juga dilibatkan agar ketika kami hidup di antara sesama makhluk hidup, kami memiliki empati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan itu telah ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia hadir bersama dengan kami, umat manusia, memberi contoh dan teladan lewat berbagai pengalaman hidupnya. Dan dia telah membuktikan bahwa lewat berbagai pilihan-pilihan itu, pilihan yang terbaik dengan mengalahkan maut, dia harus hadir di dalam maut itu sendiri. Dan ketika dia bangkit, kuasa Allah dinyatakan, pengampunan berlaku. Terima kasih atas pengaruh jangka panjang yang telah diberikan Allah kepada kami. Sehingga kami juga dalam hidup, ketika kami berelasi dengan siapapun, dalam hidup bergereja secara khusus kami di GPIB Immanuel WR Supratman ini, kami boleh menjadi contoh dan teladan yang baik. Kami datang bersama dengan gereja Tuhan di tempat ini secara sinode GPIB, Mupel, Bali, dan NTB, dan secara khusus Jemaat GPIB Immanuel WR Supratman. Bapak Pendeta Yance sebagai KMJ di tempat ini, jaga lindungi dia bersama keluarga. Para presbiter, penatua, dan diaken yang ada di dalamnya, bersama keluarga mereka, Allah jaga lindungi dan berkati. Para pegawai gereja, setiap mereka yang ada di dalam berbagai unit-unit misioner gereja. Keenam pelkat yang ada di dalam, para pengurusnya dan anggotanya, Allah berkati. Sehingga dalam kehidupan bersama kami, pilihan-pilihan berorganisasi, pilihan-pilihan hidup bersama, ketika kami buat dalam berbagai bentuk kegiatan, kami melihat efek jangka panjang dalam kehidupan bersama yang memuliakan Allah. Bapa dalam surga, hamba-Mu Pendeta Sony bersama dengan Pendeta David sebagai warga gereja yang terlibat dalam pelayanan bersama ini, Allah berkati, agar dalam berbagai bentuk pelayanan yang juga kami lakukan, nama Allah dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami datang bersama seluruh warga gereja. Setiap kami, warga gereja, yang Tuhan izinkan bertemu dengan berbagai peristiwa, suka maupun duka, derita maupun hal-hal yang membahagiakan. Semua hal yang Tuhan izinkan terjadi kepada kami, ajarlah kami untuk tetap memilih berpegang pada Tuhan Yesus. Karena itulah menjadi jaminan kami untuk ada bersama dengan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa dalam surga, jaga lindungi jemaat Tuhan ini. Kami juga adalah warga masyarakat. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami, daerah kami di mana kami ada, bahkan di mana kami bertempat tinggal, agar berbagai kontribusi kami sebagai warga masyarakat, berbagai kebijakan dari pemerintah boleh bersinergi. Kami bekerja bersama mewujudkan tempat di mana ada yang indah, yang harmoni, yang penuh dengan solidaritas dan penuh dengan empati.
Berkati kami semua Bapa, jaga lindungi kami, agar kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Secara khusus di dalam masa-masa pandemi yang masih berlaku, berkati setiap jemaat Tuhan agar menjadi contoh dan teladan yang baik di dalam hidup yang penuh disiplin sesuai dengan protokol yang telah dianjurkan pemerintah. Terima kasih Bapa dalam surga, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah nas Alkitab dari Imamat 19 ayat 5 yang mengatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian sehingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Marilah kita berdiri untuk membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah amanat pengutusan seperti yang tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.